Shalom anak-anak hebat, semoga kabar anak-anak hebat semua sehat-sehat saja. Selamat jumpa kita di materi kali ini membahas tentang bab 4 dengan judul besar keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. PPKN kelas 7 semester 2. Peta konsep keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, membahas tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, keberagaman suku, keberagaman agama dan kepercayaan, keberagaman ras, dan keberagaman antar golongan. Karena faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia telah dibahas di pertemuan sebelumnya, maka kali ini kita akan membahas tentang nomor 2, 3, 4, dan 5. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, kita akan mendeskripsikan keberagaman suku dan budaya masyarakat Indonesia. Mendeskripsikan keberagaman agama masyarakat Indonesia. Mendeskripsikan keberagaman ras masyarakat Indonesia. Mendeskripsikan keberagaman antar golongan masyarakat Indonesia. Materi pembelajaran. Marilah belajar dengan saya, Agnes Ganumba SPD, sebagai guru PPKN di SMP Swasta Bintang Laut Teluk Dalam. Materi kita akan membahas tentang keberagaman suku dan budaya masyarakat Indonesia. Suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Menurut keajaran Ningrat, suku bangsa itu berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya ini dikuatkan dengan kesatuan bahasa. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010, bahwa di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya, dan beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggalnya. Kita akan melihat apa saja ciri-ciri mendasar yang dapat kita gunakan untuk membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lain. Ini dapat dilihat karena perbedaan bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Kemudian, ada juga beberapa suku bangsa di Indonesia yang dilihat berdasarkan asal daerah tempat tinggalnya. Misalkan, di Pulau Sumatera ini terdapat ada suku Batak, suku Melayu, suku Minang, suku Nias, dan suku Aceh. Di Pulau Jawa dan Kalimantan ini terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, dan Samin. Sedangkan di Kalimantan ini terdapat suku Dayak. Berikutnya di Pulau Sulawesi, ini terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, dan Makassar. Kawasan Maluku, terdapat suku Ambon, Sangir Talaut, dan Ternate. Berikutnya kawasan Bali dan Nusa Tenggara. Ada suku Bali, Lombok, Bima, dan Timur. Berikutnya di Papua, terdapat suku Asmat dan suku Dani. Demikianlah beberapa suku yang ada di dalam negara kita Indonesia yang dilihat berdasarkan tempat tinggalnya. Berikutnya kita akan tentang
keberagaman agama masyarakat di Indonesia. Ajaran agama Hindu dan Buddha ini dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Berikutnya ada ajaran agama Islam. Ajaran agama ini dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar abad yang ke-13. Kemudian, kedatangan bangsa Eropa juga membawa ajaran agama Kristen dan Katolik. Selanjutnya, pedagang dari Cina ini menganut agama Konghucu. Pertanyaannya, mengapa berbagai ajaran agama ini dari berbagai negara dapat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Alasannya, karena sebelumnya masyarakat Indonesia telah mengenal kepercayaan, dan kepercayaan ini berbeda dengan kepercayaan yang dibawa oleh negara-negara luar yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Kepercayaan masyarakat Indonesia yang sebelumnya yaitu ada kepercayaan animisme dan ada kepercayaan dinamisme. Kepercayaan animisme ini adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh, dan ini merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia purba. Kemudian kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal dan menetap di tempat-tempat tertentu seperti pohon-pohon besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang keberagaman ras. Tuhan menciptakan manusia dalam kelompok ras yang berbeda-beda, dan perbedaan tersebut dapat terlihat karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik. Misalnya, dilihat dari warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lainnya. Ada beberapa ras yang ada di dalam masyarakat Indonesia, dan ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Antara lain, ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid ini adalah ras yang ada di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Berikutnya ada ras Melanosoid. Ras ini yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Berikutnya ras Asiatic Mongoloid. Ini orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Yang terakhir, ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Kita lanjutkan tentang keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Muiz tahun 2008 ini ditandai dengan ada dua ciri dan ada dua titik pandang, yaitu secara horizontal dan vertikal. Titik horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial yang berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Titik vertikal ini ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Nah, dalam ilmu sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat itu disebut dengan social stratification atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat ini menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Dan hal itu diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Dengan ditandai oleh adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok di dalam suatu sistem sosial. Selain dilihat dari lapisan masyarakat dan kelas sosial, keberagaman masyarakat juga ditandai adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki
memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama dengan yang lain. Baik, demikianlah pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjutkan di pembahasan di video berikutnya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dengan baik bagi kita yang mau mendengarkannya. Yahoo!